Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada pembicara keempat kita, Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Dwiyanti Puji Mulyana. Magister Pertanian, beliau dilahirkan di Bantul tanggal 13 Desember 1964. Pekerjaan beliau sebagai di program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Banyak penelitian dan pengabdian yang sudah beliau publish dan juga beliau sudah menulis 8 buku sesuai dengan bidang keilmuan yang beliau tekuni. Topik yang akan beliau sampaikan Prof. Dwi yaitu kunir putih pencegah komorbid COVID-19. Kepada Profesor Dwi kita berikan waktu dan kesempatan. Silakan Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada Ibu Neila sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Mas Dr. Ayaki sebagai Ketua Panitia, yang saya hormati seluruh panitia webinar seri 10 dan Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas yang sudah join yang berbahagia. Saya coba share screen. Ya, seperti yang dikemukakan oleh Bu Neila tadi, judul dari yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah kunir putih jenis mangga, Curcuma manggaval, pencegah pengembangan komorbid COVID-19. Saya dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Tadi biodata sudah disampaikan, sedikit memang di sini saya kemukakan buku yang terakhir saya cetak kemarin adalah Penggembala Itik Menjadi Profesor. Ini harapan saya bisa menginspirasi masyarakat bahwa pencapaian akademisi yang paling tinggi itu tidak hanya oleh masyarakat menengah ke atas, tetapi anak petani pun sebetulnya bisa menjadi profesor gitu. Ya, hilirisasi produk penelitian saya adalah Curcuval DP untuk membantu kesehatan masyarakat. Karena saya meneliti kunir putih jenis mangga ini sudah sejak 2002. Jadi sudah 18 tahun sehingga saya punya produk hilirisasi dari penelitian. Yang tadi Curcuval DP dan yang kedua adalah Esem, minuman rempah untuk edukasi minum jamu pada generasi muda. Ini tanaman kunir putih saya usia 1 bulan, yang ini usia 2 bulan. Ini tempat refreshing kami setelah koreksi ujian anak-anak. Setelah dipanen, ini rimpang kunir putih jenis mangga. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih rancu kunir putih yang jenis mangga itu seperti apa. Ini saya perlihatkan agar tidak keliru karena banyak jenis kunir putih. Ada kunir putih jenis rotunda, ada kunir putih jenis Pseudoria. Tetapi yang kunir putih jenis mangga ini warna kalau diiris itu kuning cerah atau kuning muda. Cantik dan aromanya seperti mangga. Masyarakat secara umum menggunakan sebagai lalapan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, minum kunir putih jenis mangga ini aman karena dari nenek moyang dulu tetap melakukan konsumsi kunir putih jenis mangga ini untuk lalapan. Baik, saya kemukakan di sini manfaat kunir putih jenis mangga itu antara lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh,
Yang kedua, untuk mencegah dan mengobati kanker, contohnya kanker rahim, kanker payudara, kanker hati, dan lain-lain. Kemudian juga mencegah dan mengobati peradangan. Contoh bronkitis, mah ambeien, ini radang tenggorokan seperti amandel itu juga membaik. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan lemak, ini darah tinggi, stroke, kolesterol, asam urat. Nah, ini saya kaitkan dengan komorbid COVID-19 yang sebetulnya secara umum komorbiditas yang umum rentan sekali terhadap kematian karena COVID itu antara lain adalah hipertensi, kemudian juga ada diabetes dan penyakit jantung terkait dengan kardiovaskuler. Ya, kenapa kunir putih jenis mangga ini bermanfaat? Tadi saya kemukakan 18 tahun saya menelitinya karena senang juga aromanya mangga, aroma pangan. Kebetulan saya adalah orang pangan atau belajar di bidang pangan. Kunir putih ini mempunyai atau menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Nanti saya coba perlihatkan di hasil penelitian saya, sehingga mampu mencegah oksidasi. Kemudian mengandung polifenol. Kebetulan komponen aktif di dalam kunir putih jenis mangga ini kami teliti atau saya teliti pada saat S3 di tahun 2007 sampai 2010 saya lulus. Ini antara lain kurkumin guna anti peradangan. Selain itu juga ribosome enacting protein. Ini bermanfaat untuk menonaktifkan perkembangan sel kanker, kista atau tumor, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, dan memblokir pertumbuhan sel kanker. Ini memang banyak pengguna kunir putih saya yang sakit kista itu ternyata dengan minum kunir putih pada saat menstruasi itu sedikit agak banyak menstruasinya, dan kalau di USG ternyata dari medis itu mengatakan sudah bagus, nggak perlu operasi karena kistanya mengecil, misalnya seperti itu. Nah, ini yang saya kemukakan tadi, komorbiditas COVID-19 yang paling umum hipertensi 17%, diabetes 8%, cardiovascular disease ini 5%. Nah, kardiovaskuler tadi berkaitan dengan kolesterol. Jadi penyakit jantung ini kalau kolesterolnya tinggi di saluran darah, ada plak-plak yang mengganggu aliran darah, ini bisa menyebabkan sakit jantung. Dari penelitian saya tentang diabetes ini saya perlihatkan kadar glukosa darah pada tikus percobaan. Tikus percobaan ada yang pakan normal, ada yang dibuat DM atau diabetes mellitus dengan disuntik alloxan misalnya. Dari kelompok-kelompok tikus tadi ada yang hanya ditambah aquades, tetapi ada yang ditambah kunir putih. Ternyata yang ditambah kunir putih itu kadar glukosa darahnya mendekati tikus yang normal atau dengan pakan normal, tidak dibuat diabetes. Ini secara grafik lebih jelas. Jadi yang tikus normal tadi tanpa dibuat diabetes ini punya kadar glukosa sekitar 70 atau 80. Kemudian yang diberi white saffron powder atau yang diberi kunir putih ini ternyata mempunyai kadar glukosa juga rendah dibandingkan dengan yang hanya diberi aquades. Ini terlihat bahwa IL-6, IL-8 dan TNF-alpha ini menunjukkan tikus yang dibuat diabetes dan diberi kunir putih itu mempunyai nilai IL-6 dan IL-6 mendekati
tikus normal atau tikus yang diberi pakan standar. Selain kadar gula darah yang diuji, tikus percobaan tadi juga diuji antioksidan dalam darah. Antioksidan dalam darah yang diuji adalah SOD atau superoksida dismutase. Di gambar ini atau di grafik ini yang A ini menunjukkan bahwa tikus yang diberi pakan standar dan tidak dibuat diabetes itu mempunyai aktivitas, mempunyai SOD yang tinggi atau antioksidan yang tinggi di dalam darahnya. Sedangkan tikus yang dibuat diabetes dan hanya diberi Aquades ini ternyata mempunyai antioksidan yang rendah. Demikian juga kalau tikus tadi bersamaan diberi pakan kunir putih, ternyata SOD levelnya cukup tinggi, bahkan ini bisa dilihat sama atau tidak berbeda nyata dengan yang diberi pakan standar atau tikus kontrol. Demikian juga untuk MDA atau malondialdehid, ini menunjukkan hasil oksidasi di dalam darah. Jadi kalau hasil oksidasi itu rendah, berarti aktivitas antioksidannya adalah tinggi. Nah, di sini yang diberi kunir putih mempunyai nilai MDA rendah, tidak berbeda jauh dengan yang tikus kontrol atau diberi pakan standar tanpa dibuat diabetes. Kemudian saya juga meneliti terkait kunir putih sebagai anti diabetes ini karena kebetulan H-indeks saya agak tinggi sehingga Dikti mempersilahkan untuk mengajukan 2 judul dengan sebagai ketua. Jadi 2 judul penelitian sebagai ketua. Kebetulan 3 tahun terakhir ini saya diterima 2 judul. Yang satu kunir putih sebagai anti diabetes dan yang satunya adalah kunir putih sebagai anti aging. Jadi kalau dari hasil penelitian, kalau kita minum kunir putih memang bisa awet muda gitu. Ini masuk jurnal eksperimental farmakologi yang masuk Scopus I2. Ini menunjukkan bahwa yang tidak diberi insulin itu punya 2 DG uptake ya yang rendah, sedangkan dari kunir putih ini mempunyai 2 DG uptake yang tinggi dan blood 4 mRNA-nya juga cukup tinggi. Jadi ini menunjukkan hal yang bagus. Selain diabetes, yang komorbid COVID yang saya sampaikan pada malam hari ini yang telah saya teliti terkait kolesterol. Kebetulan dari hasil penelitian saya masuk di jurnal Helion, ini masuk Scopus I1 dan ini bagus tentang total kolesterol. Jadi tikus yang saya teliti ini diberi pakan tengik atau pakan ransit sehingga kalau tikus tersebut tidak diberi kunir putih ternyata total kolesterolnya itu tinggi. Di sini menunjukkan sampai hampir 240-an. Sedangkan yang diberi kunir putih sekitar 100-110. Ini menunjukkan hal yang bagus atau kunir putih mampu membantu menormalkan kolesterol. Demikian juga untuk LDL atau low density lipoprotein level, juga triglyceride level. Ini juga kalau tikus diberi pakan tengik ternyata mempunyai LDL level yang tinggi dan juga triglyceride level yang tinggi. Sedangkan yang diberi kunir putih, alhamdulillah ini bagus, dekat-dekat dengan atau bahkan tidak, yang LDL-nya di sini tidak beda dengan yang
standar atau tikus normal. Ini bisa dilihat secara grafik juga. Kelompok tikus ini tikus yang dibuat diabetes, tetapi karena saya itu hobi penelitian, jadi suka penelitian, saya lihat juga profil lipidnya. Jadi bukan diabetesnya atau gulanya saja yang saya teliti. Jadi kadang-kadang saya itu penelitian tombok, tapi niatnya cari ilmu sehingga nggak saya anggap tombok gitu. Jadi tak lihat juga red lipid profilnya atau profil lipidnya saya lihat. Ternyata memang LDL di sini bagus kalau diberi kunir putih 4,5 gram dan ini tidak beda nyata atau tidak signifikan dengan tikus normal yang tidak dibuat diabetes. Jadi secara umum memang orang diabetes itu kadang-kadang punya kolesterol tinggi juga. Di sini triglycerid saya kira sudah saya jelaskan. Kemudian kenapa kunir putih tadi mampu membantu menormalkan gula darah dan kolesterol? Ini saya perlihatkan sifat antioksidasi kunir putihnya. Sifat antioksidasi kunir putih ini saya sampaikan komponen bioaktif yang ada di dalam kunir putih jenis mangga dan nanti juga aktivitas antioksidannya. Yang saya cek atau yang saya uji adalah kadar tanin, kemudian kadar fenol dan kadar flavonoid. Ini menunjukkan komponen bioaktif yang tinggi pada kunir putih jenis mangga. Kemudian kadar senyawa fenolik secara individu, ini kebetulan hasil penelitian saya di S3. Saya melakukan uji ini dengan HPLC dan beberapa yang saya teliti secara individu komponen fenoliknya adalah asam galat, epigalokatekin, katekin, epigalokatekin galat, epikatekin, dan galokatekin galat. Ini juga menunjukkan kadar yang cukup tinggi. Nah, kemudian aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan yang saya teliti di sini dengan metode WRAP dan metode DPPH. Sebetulnya banyak metode yang saya lakukan sejak tahun 2003, tetapi yang saya sampaikan di sini ada 2 metode. Ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan kunir putih adalah tinggi. Selain itu, terkait dengan antidiabetes juga saya lihat aktivitas penghambatan alfa glukosidase. Jadi dilihat dari aktivitas penghambatan glukosidase, yang satu alfa glukosidase dan yang satunya adalah beta glukosidase. Ini ternyata ekstrak kunir putih, ekstrak etil astat kunir putih ini mempunyai aktivitas penghambatan yang tinggi, baik alfa glukosidase maupun beta glukosidase. Kemudian respon pengguna kunir putih ini saya kaitkan dengan yang telah memberi info kepada saya terkait dengan dia minum kunir putih. Ini Bu Sutrisni, ini saya kaitkan bahwa tadi saya kemukakan komorbid COVID-19 berupa diabetes atau gula darah tinggi dan kolesterol tinggi. Ini Bu Sutrisni ini agak sakit-sakitan. Ini gula darahnya 163, sebetulnya ya tidak terlalu tinggi sekali, tetapi asam uratnya adalah 15,3. Dia selalu merasa kesakitan. Kalau jalan kadang sakit, bangun tidur sakit. Kemudian kolesterolnya juga kata medis ini agak super, 400. Padahal kolesterol total itu normalnya adalah 200. Dia sering merasakan sakit. Kemudian dia konsumsi kunir putih, ternyata alhamdulillah gula darahnya menjadi 91. Ini tentu cek medis ya, bukan hanya ngarang gitu. Kemudian asam uratnya memang turun, tetapi turunnya bertahap. Ini menjadi 9,3.
Asam urat normal bagi ibu-ibu sebetulnya sekitar 6 atau 6,5. Kemudian kolesterol yang 400 tadi turun menjadi 96. Ini merasakan badannya lebih enak. Karena putrinya itu menjadi dosen di psikologi Universitas Mercu Buana, sehingga setiap kali ketemu saya itu berterima kasih dan selalu mengemukakan kondisi ibunya. Walaupun mungkin saya nggak sempat tanya, tetapi sudah mengemukakan. Kemudian yang kedua, ini Pak Musawir, ini awal-awal dulu mempunyai trigliserid 412, padahal trigliserid normal adalah maksimalnya 150 mg per dl. Nah, ini minum terus karena dia waktu itu juga ada sedikit saraf kejepit, kemudian agak tinggi, berat badannya juga termasuk gemuk. Nah, minum terus di sini ternyata selama hampir 10 tahun fungsi ginjal hasil cek terakhir itu juga bagus. Maksudnya PA positifnya bagus, kemudian atau tidak ada, kemudian juga kreatinnya juga bagus. Kemudian yang terkait dengan COVID, di sini ada teman atau pengguna kunir putih yang khawatir sekali dengan obat yang diberikan, khawatir ini detak jantungnya itu naik. Alhamdulillah detak jantung normal karena dia minum kunir putih. Dia mengemukakan minum kunir putih, detak jantung saya normal. Kemudian dari pengguna Bu Tiur ini mengemukakan bahwa adiknya rutin minum kunir putih, hasil swabnya adalah negatif. Padahal dia setim medis terdiri dari 3 atau 4 orang itu, kalau nggak keliru tim medis di BPJS ini ternyata positif pada saat tes swab dan dia negatif sendiri, sehingga ditanya minum apa gitu. Alhamdulillah dengan minum kunir putih itu daya tahan tubuh bagus atau meningkat sehingga tidak mudah virus itu memapar gitu atau aman dari virus. Kemudian Bu Tiur ini juga mengemukakan bahwa kunir putih ini sangat membantu di meningkatkan daya tahan tubuh. Selain antivirus, pasien-pasien dia diberikan info tentang kunir putih. Dia menginfo seperti itu. Baik, kemudian Bu Ria Indriani ini mungkin ikut gabung di malam hari ini. Beliau adalah petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak di Antasari gitu di Jakarta. Dia kebetulan waktu itu ngomong sama saya atau WA, tolong bantu doa ya Bu, saya sudah 2 bulan masih saja positif COVID dan saya isolasi mandiri. Nggak tahu suami saya ketularan atau enggak waktu itu gitu. Karena saya terenyuh gitu, kemudian saya bilang aja udah saya kirim kunir putih nanti diminum saya gitu. Saya gratisi Bu Ria Indriani ini. Dan setelah seminggu minum kunir putih, alhamdulillah negatif dan dia di sini mengemukakan sekarang sudah kerja lagi di dinas di rumah sakit gitu, di RS gitu. Jadi memang ada yang cocok, daya tahan tubuh meningkat jadi bagus dan hasil tes swabnya itu negatif. Dan saya tadi juga menanyakan sebelum presentasi bagaimana kondisinya sehat, bahkan karena yang saya berikan kepada Bu Ria ini sisa kunir putihnya, saya memberikan gratis 2 minggu gitu, sisa temennya itu sudah lama positif juga, dia kesetrum saya untuk membantu temannya dan diberikan katanya juga 1 minggu setelah minum kunir putih, temannya Bu Ria ini juga jadi negatif. Dan tentu ini juga berusaha selain kunir putih mungkin juga minum usaha dengan yang lain. Tetapi dia mengungkapkan bahwa dengan kunir putih 1 minggu, temannya yang sudah lama positif, alhamdulillah negatif. Demikian juga Pak Sugiri ini sudah waktu itu dirawat di CIH dan alhamdulillah dengan minum kunir putih terbantu jadi negatif dan daya tubuhnya bagus.
Sebetulnya selain komorbid COVID, kunir putih jenis mangga ini juga bisa membantu melunakkan jaringan atau mengecilkan benjolan. Selain itu, sariawan itu juga cepat membaik. Bahkan waktu diskusi dengan Dr. Ali Wafa, sekarang almarhum, itu mengemukan bahwa sudah diiris saja kunir putih jenis mangga tadi, tempel di tempat sariawan, itu cepat sembuh katanya gitu. Tapi secara umum memang diminum secara oral. Dan yang eksim sudah bertahun-tahun katanya gatal terus, basah, alhamdulillah cocok dengan kunir putih dan cepat kering. Dan ini juga semuanya dari Allah. Yang ganglionnya membesar ini alhamdulillah bisa mengempes juga. Kemudian yang amandel sudah mau dioperasi, tetapi karena anak-anak takut gitu, dia mau minum kunir putih, alhamdulillah radangnya jadi aman, jadi tidak jadi dioperasi. Batu ginjal ini juga ada yang pengguna membawa ke rumah saya di dalam plastik klip. Saya juga kaget kok ngeluarkan dari dompet. Ibu, saya sudah 4 kali ke rumah ibu tapi nggak ketemu, mungkin karena kesibukan di kampus. Ini ibu sendiri ditunjukkan batu ginjal yang sudah dicuci karena keluar bersama air seni. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan atau ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naila. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Dwi telah memberikan manfaat dari kunir putih terhadap kesehatan, termasuk juga COVID-19 yang sedang menyerang atau pandemi di dunia ini. Terima kasih Prof.